Sekali lagi, ketika saya ucapkan selamat pagi, teriak dengan lantang, tangan diangkat, semangat, pagi, pagi, pagi. Oke. Oke ya. Selamat pagi, 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 luar biasa. Oke, bisa? Oke. Selamat pagi. Kurang lantang, bila perlu atapnya ambruk. Ya, kacanya pecah. Teriak yang kencang. Selamat pagi. Oke, tepuk tangan semua. Selamat pagi yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dewan Ibu Guru, serta adik-adik siswa-siswi SMP ya Pak ya? SMP St. John School. Pagi hari ini kami dari Polsek Serpong, polisi yang bertugas di Polsek Serpong ya, sektor unit kecil. Jadi kepolisian terbagi menjadi beberapa tugas. Adik-adik ketahui, saya sebagai Babin Kamtibmas. Mungkin kalau ada yang lihat YouTube, Pak Babin adalah seorang polisi yang bertugas di wilayah atau skupnya kelurahan atau setingkat desa. Naik lagi polsek, ada satuan polisi yang bertugas di polsek. Ya, naik lagi setingkat Polres, ada satuan polisi setingkat Polres. Ada lagi di atasnya Polres, ada Polda. Tingkat lagi paling tinggi adalah Mabes Polri. Nah, itu adalah sebagian tempat tugas daripada Kepolisian Republik Indonesia. Itu yang perlu saya sampaikan di awal. Untuk adik-adik ketahui, ada tugas-tugas daripada kepolisian. Pagi hari ini akan ada pemateri dari Ibu Kanit Dimas, AKP Hermayanti. Ya, beliau akan menyampaikan tentang materi judi online. Oke ya. Sebelum saya nanti masuk ke Bu Heni, saya menyampaikan apa yang menjadi tugas para siswa semuanya dalam menggunakan media sosial. Banyak kita ketahui di tahun-tahun sebelumnya banyak berita-berita online anak-anak gangguan kesehatan. Yang paling pertama, gangguan kesehatan, matanya menjadi rabun dan sebagainya akibat kebanyakan main game online. Ya, jadi saya harapkan siswa-siswi yang bersekolah di sini tidak ada lagi yang berlebihan menggunakan handphone. Ya, kalau di sekolah patuhi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Ketika di rumah patuhi apa yang disampaikan orang tua. Halo. Nah, sekali lagi halo. Ya, jadi adik-adik semua tetap harus fokus menerima apa yang disampaikan oleh petugas. Ya, harapan kami dari kepolisian, adik-adik semua bisa menjadi generasi penerus bangsa, generasi yang sehat, generasi yang berbasis IT, tapi tidak menjadi pelaku tindak kejahatan IT, cybercrime. Ya, oke. Nah, jadi di dalam kegiatan online terjadi juga tindak pidana. Ya, ketika kejahatan itu dilakukan merugikan orang lain. Ya, contoh adalah ujaran kebencian, penyebaran berita hoax.
ya, perjudian online. Semua itu bisa dipidanakan. Ya, ancaman hukumannya berapa? 5 tahun. Ya, di penjara 5 tahun. Jangan sampai adik-adik generasi muda ini menjadi generasi yang merugikan orang lain. Ya, maka dari itu guru di sekolahan ini membuat program yang terbaik, menghadirkan bagaimana adik-adik tidak terjebak dalam kejahatan dunia maya. Nah, di situ ada tadi patrol cyber, ya, yang tidak diketahui oleh adik-adik semua. Contoh, adik-adik membuat video atau foto yang merugikan orang lain, ya, dan orang lain itu melapor kepada polisi, bisa menjadi pelaku tindak kejahatan. Ya, saya harapkan adik-adik semua selain pandai dalam IT, teknologi, adik-adik juga paham tentang aturan-aturan yang ada di negara kita. Ya, negara kita Indonesia ada bermacam-macam undang-undang yang harus dipatuhi, termasuk jebakan judi online. Mungkin yang suka hobi top up siapa? Top up game. Wah, top up game. Wah, banyak ya. Nah, hampir semua sudah pernah top up game online. Ya. Oke, cukup. Ya, cukup. Dari apa yang adik-adik lakukan, semuanya ada aturannya. Ya, jangan sampai saya bilang kenapa jebakan ya judi online. Ketika adik-adik terjebak di dalam suasana perjudian online, banyak di masyarakat yang menjadi korban. Ya, menjadi korban perjudian online karena nggak punya duit, pengen top up, akhirnya apa? Ambil barang temennya, termasuk kategori pencurian, ya, mengambil barang orang lain, ya, atau mau top up nggak punya uang, marah-marah sama orang tuanya, ada nggak? Ya, jangan sampai ya, karena nggak bisa top up, mau minta orang tuanya nggak dikasih, akhirnya marah-marah kepada orang tua, ya. Jadi tidak diperbolehkan, semuanya ada batasan dan ukurannya. Saya harapkan adik-adik semua di sini bisa paham tentang bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik. Ya, saya sampaikan tadi di awal, semua bisa menjadi korban, semua bisa menjadi pelaku, tergantung manusianya bagaimana bisa menggunakan media sosial itu dengan baik dan benar. Ya, itu mungkin kata pembuka dari saya. Saya mengingatkan kepada seluruh generasi muda, jagalah diri adik-adik semua dari kejahatan dunia maya. Ya, yang kelas 3 ada, kelas 9? Ya. Kelas 9 angkat tangan. Nah, kelas 9 ini ya sudah beranjak dewasa. Ada yang sudah punya pacar? Ya, ada yang udah pacaran? Halo? Ayo jawab, halo? Ya, saya mengingatkan kepada adik-adik yang sudah remaja. Mungkin ada yang sudah punya pacar. Ya, ada yang sudah pernah video call dengan pacarnya. Ya. Halo. Ya, jadi saya mengingatkan kejahatan dunia maya tadi. Dunia online, ingat, ya.
Karena kemarin ada kejadian juga, karena sudah terbujuk rayu sama pacarnya, akhirnya apa? Mengirimkan foto video yang tidak menggunakan baju. Halo, harus paham nih, ya. Di situ ada undang-undang ITE tentang apa? Tentang pornografi. Nah, barang siapa, dengar dulu, ya, biar paham. Ya, jadi saya mengingatkan jangan sampai, tadi saya bilang dunia online bisa menjadi korban, bisa menjadi pelaku. Saya mengingatkan kepada seluruh generasi muda jangan mau, ya, apalagi mengirim foto atau video. Ya, ingat, jangan sampai tergoda. Ya, kalau berteman saja, karena adik-adik masih sekolah. Ya, berteman saja. Ingat, ketika adik-adik menyebarkan, mengupload, sudah bisa menjadi kategori penyebaran apa? Video, foto, pornografi. Ya, ingat, ya, itu pesan saya kepada adik-adik semua tentang bahayanya media online. Ya, ingat, itu yang perlu saya sampaikan. Nanti kita fokus kepada judi online. Ya, karena waktu tidak terlalu panjang, akan dilanjutkan oleh Bu Eni tentang materi perjudian online. Itu yang perlu kami sampaikan. Semoga menjadi manfaat buat adik-adik semua, generasi muda, supaya paham tentang tata cara penggunaan media online atau handphone. Ya, ingat, tidak boleh menyebarkan berita hoax sembarangan tanpa ada tahu kebenarannya. Tidak boleh menyebarkan berita yang merugikan orang lain. Tidak boleh menyebarkan foto, video, pornografi. Ya, baik itu produk sendiri ataupun produk orang lain. Halo. Ya, biar dipahamin semua tentang bahaya-bahaya penggunaan handphone tersebut. Mungkin itu saja, dilanjutkan dengan Ibu Eni. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Sudah makan? Belum, pantesan lesu. Bisa semangat lagi? Baik, saya minta satu aplaus yang paling keras buat Bapak Kepala Sekolah dan Pak Heri. Bisa keras lagi? Baik, terima kasih. Sebelum masuk ke materi tentang judi online, saya memperkenalkan diri sedikit. Nama sudah cukup jelas. Nama saya Heni Hermayanti, pangkat saya AKP. Jabatan saya sebagai Kadif Bimas di Polsek Serpong. Untuk perkenalan lebih lanjut nanti bisa menuliskan di selembar kertas dan diserahkan kepada Pak Heri, nanti akan saya jawab. Setuju? Setuju? Ada yang mau kenal lebih dekat dengan saya? Yang mau angkat jempol dong? Cuma satu, dua. Yang mau kenalan lebih dekat dengan saya angkat jempol dong? Yang tidak angkat jempol saya doakan sehat.
Baik, untuk materi sebenarnya ada 25 slide. Cukup panjang ya Pak Kepala Sekolah. Tetapi kalau kita sepakati, kalau semuanya fokus ke materi yang saya sampaikan, 25 slide bisa saya potong menjadi 5 slide. Setuju? Setuju apa setuju? Yang setuju angkat tangan. Angkat tangan yang tinggi. Tepuk tangan yang keras buat adik-adik semua. Baik, kita langsung ke materi ya, karena waktu tidak banyak. Saya hanya meminta waktu 15 menit saja. Saya bingung nih, saya di tengah, semua melihat ke belakang. Kalau saya di depan, saya tidak bisa melihat slide. Jadi enaknya saya di mana? Di tengah, oke. Jadi semua saya belakangin gini. Mau ngelihat muka saya atau ngelihat punggung saya? Baik, kita masuk materi ya. Semua fokus 5 slide kita selesaikan dalam 15 menit. Setuju? 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 Baik, kita langsung masuk ke materi. Apa itu judi online? Judi online merupakan jenis perjudian yang dilakukan melalui internet dengan menggunakan uang sebagai, sudah jelas. Jadi judi online yang digunakan adalah internet dan uang sebagai taruhannya. Benar? Betul? Ada yang judi online? Baik. Taruhan sebagai uang bukan hanya kita setor, tetapi bisa melalui debit. Benar? Jadi dia memotong taruhan itu secara langsung karena biasanya nomor kartu kredit atau nomor debit pada kartu ATM itu sudah didaftarkan. Jadi biasanya langsung terdebit sendiri. Jelas ya? Lanjut. Baik, di sana kita lihat jenis-jenis judi online. Ini hanya sebagian dari jenis-jenis judi online. Di sana ada poker, ada domino, slot. Biasanya pemain slot ini. Terus judi online berupa bola. Taruhan bola melalui online. Kasino, lotre, dan P2P. Siapa yang tahu arti P2P? Play to play. Player to player. Play to play. Pay to pay. Jadi membayar untuk bermain. Di sana sudah ada gambarnya, mungkin sedikit tidak jelas karena memang kecil. Jelas ya? Lanjut. Baik, di sana ada pasal undang-undang
ITE. ITE adalah informasi transaksi elektronik berupa judi online. Bagi pelaku judi online dapat dikenakan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 2. Hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Saya yakin kalau seandainya ada yang bermain judi online, uang di tangan lebih dari 1 miliar. Jelas? Karena untuk denda saja, kalau sudah kena Undang-Undang ITE, denda paling banyak 1 miliar. Jadi bagi yang masih mau bermain judi online, saya persilakan. Tetapi kalau sudah kedapatan, hukumannya sudah jelas 6 tahun atau denda 1 miliar. Jelas ya? Baik, di sana ada bahaya judi online. Bermain judi merangsang pelepasan dopamin di otak sehingga memberikan rasa senang dan kepuasan. Di sana ada penulisan. Ulangi, salah penulisan, bukan klopamin tapi dopamin. Ada yang tahu arti dopamin? Bagus. Tepuk tangan dong buat Kenzo. Tepuk tangan dong buat Kenzo. Baik, dopamin ini adalah hormon yang ada di otak untuk mengeluarkan reaksi kesenangan. Betul? Kebahagiaan. Betul? Jadi pada saat bermain judi online, otak langsung mengeluarkan hormon bahagia. Karena kenapa? Judi online membuat kita penasaran. Kalau seandainya kita mendapatkan kemenangan, kebahagiaan bisa 2 kali lipat. Dan setelah kita mendapatkan kebahagiaan tersebut, biasanya judi online akan dimainkan secara terus-menerus karena menimbulkan rasa penasaran untuk memenangkan judi online lagi. Bahaya judi online lainnya adalah kerugian uang. Sangat jelas. Banyak penjudi yang menjual aset dan menjamin dan meminjam uang demi bisa bermain judi online. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri, finansial itu sudah jelas. Pencurian itu bisa nanti dilakukan. Tadi apa Pak Heri? Ribut dengan orang tua hanya untuk meminta uang. Itu bahaya judi online. Lanjut Pak. Baik, di sana ada dampak judi online. Yang pertama, kecanduan judi online sudah jelas. Karena kalau kita bermain judi online dan mendapatkan kemenangan, biasanya kita akan menambah taruhannya untuk mendapatkan kemenangan yang lebih besar lagi. Jadi menimbulkan rasa penasaran untuk menambah kemenangan. Yang selanjutnya terlilit masalah finansial sudah jelas. Kesehatan mental yang terpengaruh sangat jelas. Ya kan? Karena biasanya orang yang bermain judi online, dianya menjadi seorang yang introvert dan tidak peduli kepada lingkungannya. Benar? Mana yang pemain judi online? Benar?
Introvert? Enggak. Extrovert. Baik, kita lanjut. Terganggu dalam hubungan sosial, seperti yang sudah saya jelaskan, tidak peduli dengan lingkungan dan teman-temannya. Merusak generasi muda, sangat jelas, ya kan? Gangguan kesehatan fisik. Orang yang bermain judi online biasanya hanya fokus kepada elektronik saja, iya kan? Pada HP, kadang-kadang kepada laptop. Jadi fokusnya hanya kepada media yang ada di depannya dan tidak berpikir untuk menjaga kesehatan. Lupa makan, lupa istirahat, lupa pacar, lupa apa? Lupa kerja. Benar kata Kenzo, karena fokusnya sama judi online saja, sehingga mempengaruhi fisiknya. Di sana ada terperdaya dengan sistem yang curang dan jelas. Dan yang terakhir adalah potensi hukuman pidana. Jelas ya? Lanjut. Bisa dilanjut? Faktor utama seseorang melakukan judi online. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Di sana tidak akan saya bacakan, tetapi setahu saya, berdasarkan pengalaman saya, faktor ekonomi sudah sangat jelas mempengaruhi orang untuk bermain judi online. Karena mau mendapatkan uang dengan cara yang cepat, tanpa harus bekerja, tanpa harus belajar, tanpa harus berusaha. Jadi hanya dengan duduk, dengan rebahan, dengan ngumpul bersama teman-teman sesama pengguna judi online, faktor ekonomi mempengaruhi. Jadi kalau yang malas bermain judi online, menang berarti untung. Kalau kalah berarti rugi, buntung. Benar? Baik, yang selanjutnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan sudah sangat jelas seperti yang sudah disampaikan. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi kita dalam bersosialisasi. Kalau di lingkungan kita punya teman yang semuanya bermain judi online, kita pasti akan ikut bermain judi online. Kalau di lingkungan kita mempunyai teman yang suka bermain game online, contohnya Mobile Legends ya, kita pasti akan terpengaruh untuk ikut bermain game online. Kalau di sekeliling kita ada yang menggunakan narkoba, kita juga pasti akan narkoba. Jadi memilih lingkungan dalam berteman dan bersosialisasi itu sangat diperlukan. Jelas? Baik, lanjut Pak. Faktor kesempatan. Mengakses situs perjudian online. Ini sangat mudah. Biasanya kalau kita membuka game di HP, biasanya situs itu semuanya keluar. Situs game online, yang paling banyak itu sepertinya situs judi online, ya kan? Situs pornografi dan situs yang negatif itu semuanya pasti keluar. Sekarang kembali kepada kita, apakah kita mau mengklik situs tersebut
atau men-skip situs tersebut. Skip aja. Yang skip pasti akan untung. Iya benar. Ngapain itu kita klik, iya kan? Iya benar. Kalau kalah pasti rugi. Jadi lebih baik di skip daripada kita klik. Lanjut. Kurangnya kesadaran individu itu sudah sangat jelas. Individu yang mempunyai kurang kesadaran dalam bermedia elektronik pasti akan mengklik situs tersebut. Tapi kalau seandainya kita sudah mempunyai kesadaran, kita akan meng-skip. Ngapain kan? Ngapain? Rugi kan? Bener kan? Bener. Kalau rugi kita bokeh, ujung-ujungnya masuk penjara. Dendanya berapa? 1 miliar. Berarti di skip apa klik? Skip. Setuju? Yang setuju di skip siapa? Angkat tangan. Situs, semua situs yang negatif di skip apa diklik? Yang di skip angkat tangan. Berapa Pak Victor? Ada berapa yang skip? Hampir semuanya skip. Berarti yang tidak angkat tangan mengklik. Berarti nanti tinggal dilaporkan kepada Pak Heri. Ya Pak Kepala Sekolah. Yang tidak angkat tangan berarti mengklik, tinggal dilaporkan. Hukuman 6 tahun, denda 1 miliar. Lanjut. Habis ya Pak? Terima kasih. Baik, dengan berakhirnya materi tentang judi online, maka materi yang saya sampaikan juga sudah selesai. Saya hanya menitipkan pesan kepada adik-adik saya, kalau bisa yang namanya situs negatif lebih baik kita hindari, kita skip daripada kita klik, karena akan menimbulkan kerugian pada diri sendiri dan bukan menguntungkan buat kita. Setuju? Setuju? Setuju tidak? Setuju. Yang setuju angkat tangan. Angkat jempol. Angkat tangan dan jempol. Ayo, gimana angkat tangan dan jempolnya gimana? Cakep. Tepuk tangan dong buat adik-adik semuanya. Terima kasih.